Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview, menganalisis, kritis, novelty pada penelitian yang akan saya bahas. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angguna Damzania Praudia Putri dengan NIM 1862201023 dari kelas akuntansi 7 SIP 1 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, untuk materi yang akan saya bahas yaitu penelitian mengenai moderasi manajemen laba, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan kinerja ekonomi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa video ini saya buat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah seminar penelitian akuntansi dengan dosen Bapak Ari Eksandi, SEM AKT. Oke, yang pertama, poin pertama pada mereview penelitian yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu research GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, untuk motivasi, isu, dan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai dengan 2016. Nah, dalam populasi, penelitian ini seluruh perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 sampai dengan 2016. Nah, yang kedua yaitu research GAP, di mana penelitian ini dilakukan menurut Wulandari 2013 mengatakan perusahaan dalam memperoleh tambahan model untuk kegiatan operasional. Agus 2004 mengatakan dalam Rosnida 2013 juga mengatakan audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan manajemen puncak yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut Widya Sari et al. 2017 dalam kapasitasnya sebagai penyediaan laporan keuangan di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis. Nah, untuk fenomenanya, pembaruan penelitian yang dilakukan salah satu dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi menurut Sulisyanto 2008. Nah, untuk manajemen laba sendiri didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Nah, kritik. Untuk poin pertama ini tidak ada kritik di poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu research GAP fenomena dengan baik. Nah, untuk poin kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Nah, salah satunya yang pertama adalah perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional menurut Wulandari 2013. Selanjutnya, menurut Widya Sari et al. 2017 dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan, di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi strategi bisnis. Yang ketiga, menurut Arif Tiara et al. 2013, penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospek dan defender dari tipologi Miles and Shaw. Selanjutnya, menurut
Propextor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru. Nah, kritik untuk poin kedua ini, tidak ada kritik di poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk poin ketiga, apa yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Nah, novelty dari penelitian ini yaitu kualitas auditor berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Pelaporan berkelanjutan tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, pelaporan berkelanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dan return on asset sebagai variabel kontrol yang berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Selanjutnya untuk poin keempat. Apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah kualitas auditor internal mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang kedua, apakah strategi bisnis mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang ketiga, apakah sustainability reporting mempengaruhi kinerja ekonomi? Dan yang terakhir, apakah laba manajemen atau manajemen laba mempengaruhi kinerja ekonomi? Nah, kritik untuk poin keempat ini, meneliti tidak menjelaskan perumusan masalah atau research question dengan jelas. Perumusan hanya tersirat secara implisit. Nah, untuk poin kelima, apa tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, untuk mengetahui return on asset terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi. Nah, untuk kritik pada poin kelima ini, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selain itu, bahasa yang disajikan oleh peneliti ini kurang sistematis dari segi redaksional. Nah, untuk poin keenam, apakah retribusi dari penelitian ini? Yang pertama, dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh kinerja ekonomi. Sustainability reporting adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal atas kinerja organisasi menuju tujuan keberlanjutan. Pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bentuk pengungkapan sukarela yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah peran kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting. Nah, untuk kritik pada poin ke-6, peneliti ini hanya menjelaskan kontribusi secara general. Seharusnya kontribusi dijelaskan secara spesifik lagi. Selanjutnya untuk poin ke-7, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Ada dua teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu teori Stewart teori dan yang kedua adalah teori akuntansi positif. Nah, untuk teori Stewart teori ini tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif, pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Nah, untuk teori akuntansi positif ini yaitu hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Nah, kritik untuk poin ke-7 ini, peneliti hanya menjelaskan grand theory secara eksplisit. Selanjutnya untuk poin ke-8, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada 2 teori yang
tertera dalam penelitian ini yaitu teori stats theory dan teori akuntansi. Nah, keterkaitannya yaitu untuk stats theory ini adalah tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Nah, mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif, yaitu seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Nah, untuk teori akuntansi positif ini, yaitu keterkaitannya adalah hubungan teori akuntansi dengan kinerja ekonomi yang terletak pada sikap. Nah, kritik untuk poin ke-8 ini peneliti sudah jelas dan lengkap dalam menampilkan keterkaitan teori yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya untuk poin ke-9, buatlah gambar konseptual kerangka konseptual pada penelitian ini. Nah, di sini ada X1, Quality of Internal Auditor, X2, Business Strategi, yang ketiga X3 ada Sustainability Reporting berhubungan pada variabelnya yaitu Economic Performance. Nah, untuk hipotesis 5, 6, 7 juga berhubungan pada variabel Y. Untuk hipotesis 5, 6, 7 yaitu Earning Management. Nah, untuk kontrol variabelnya adalah return on asset. Jadi semua variabel sangat berhubungan pada variabel Y, baik variabel X, baik variabel moderating maupun kontrol variabel. Nah, kritik untuk poin 9 ini penulis sudah cukup jelas membuat kerangka konseptual. Selanjutnya untuk poin ke-10 ini apakah hipotesis penelitian? Untuk H1 yaitu kualitas auditor internal berdampak positif terhadap ekonomi performance. Untuk H2, strategi bisnis berdampak positif terhadap ekonomi performance. Untuk H3, pelaporan berkelanjutan berdampak positif terhadap ekonomi performance. Untuk H4, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Untuk H5, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap ekonomi performance. Untuk H6, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap ekonomi performance. Nah, untuk H7 yaitu manajemen laba negatif, hubungan negatif laporan berkelanjutan terhadap ekonomi performance. Nah, untuk kritik pada poin ke-10 ini tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan hipotesis penelitiannya dengan jelas. Selanjutnya untuk poin ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan. Nah, untuk desain penelitiannya bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, dalam penelitian ini menggunakan sekundariata berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan sustainability report. Kritiknya yaitu peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam penelitiannya. Selanjutnya untuk unit analisisnya yaitu populasi penelitian ini adalah perusahaan indeks Kompas 100 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BI pada periode penelitian mencakup data tahun 2013 hingga 2016 untuk lebih mencerminkan kondisi saat ini. Nah, kritik untuk unit analisis ini penulis tidak menjelaskan secara jelas unit analisis pada penelitian ini. Nah, untuk sampel teknik yaitu teknik yang digunakan pada metode ini yaitu metode penarikan sampel yaitu menggunakan metode purposing sampling. Nah, di mana penelitian hanya memberikan kuesioner untuk level tertinggi saja. Nah, kritik untuk poin 11 ini peneliti kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Seharusnya peneliti menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel. Nah, selanjutnya untuk poin ke-11 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Nah, seperti yang sudah tertera pada layar, berikut adalah pengujian hipotesis penelitian. Nah, kritik untuk poin ke-12 ini yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menerangkan rumus persamaan regresi yang digunakan. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, kesimpulan dari poin 1 sampai terakhir yang telah saya sebutkan tadi yaitu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai dengan 2016. Baiklah, sekian review
analisis, serta review novelty yang telah saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.